yang baik. Salam sehat. Ingat, corona masih ada. Mari kita tetap memakai masker. Kali ini saya mengkaitkan varian baru corona yang disebut Omikron dengan hantu. Memang terlalu jauh menghubung-hubungkan Omikron dengan hantu. Tapi biarlah sesekali beda. Kan tulisan Cari Angin ini diterbitkan hari Minggu yang santai. Jadi kita perlu santai bersama keluarga. Tapi tetap serius jika berbicara masalah virus corona. Oleh karena itu, judul Cari Angin yang terbit hari Minggu 5 Desember ini langsung saya beri nama Hantu Omikron. Mari kita dengerin sama-sama. Hantu Omikron. Omikron memang bukan nama hantu. Omikron itu virus varian corona yang disebut paling berbahaya karena penularannya yang sangat cepat. Meski seperti hantu yang sama-sama tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, keberadaan Omikron nyata. Berawal dari Afrika Selatan, lalu menyebar ke berbagai dunia. Akhir November ditemukan di 11 negara. Esoknya di awal Desember sudah ada di 23 negara. Lalu tetangga kita terdekat, Singapura, Papua New Guinea, Australia, sudah dilaporkan kemunculan dari Omikron ini. Omikron memang belum mampir di Indonesia. Itu kata pejabat-pejabat kita. Syukur alhamdulillah. Tapi apa betul? Seperti halnya antu, perdebatan ada dan tiadanya Omikron tidak bisa dihindarkan. Ada ahli epidemiologi yang yakin Omikron sudah masuk ke Indonesia. Hanya saja belum terdeteksi karena tes pelacakan sangat minim. Apalagi aturan karantina untuk kedatangan orang dari luar negeri berubah-ubah dan pernah dilonggarkan. Dari awalnya 1 minggu menjadi 5 hari dan kemudian 3 hari. Tapi pemerintah bertekad bulat agar Omikron tidak masuk ke negeri ini. Karena itu dibuatlah aturan yang sangat ketat. Kedatangan orang dari luar negeri dibatasi. Kalaupun terpaksa ada yang nekat, seperti orang kita yang pulang dari luar negeri, atau orang asing yang datang di luar dari negara-negara yang memang secara ketat dibatasi, diharuskan karantina berdurasi 2 minggu. Perjalanan ke luar negeri juga dilarang. Hilir mudik di dalam negeri dibatasi. Libur Natal dan Tahun Baru ditiadakan. Bahkan libur sekolah pun diundur ke bulan Januari. Aparatur sipil negara dilarang cuti. Aturan ganjil genap diberlakukan sampai di jalan tol yang berbayar. Bisa-bisa rugi pengelola jalan tol. Jadi Omikron itu bukan hantu yang bisa disepelekan keberadaannya. Sayangnya pemahaman itu tidak disetujui semua orang. Komponen pariwisata di Bali bahkan disampaikan oleh hampir semua pimpinan asosiasi yang bergerak di bidang kepariwisataan. Apakah itu travel perjalanan, pengusaha hotel dan restoran,
dan beberapa asosiasi lagi menolak pengetatan dengan alasan Omikron. Bali memang terpuruk luar biasa. Bandara sudah dibuka sejak awal Oktober, tapi tidak ada pesawat asing yang mendarat. Turis enggan datang karena karantina seminggu dianggap berlebihan. Pada saat karantina diciutkan bahkan sampai 3 hari, tiba-tiba muncul isu Omikron. Berantakan semua. Pembatasan turis asing kini bahkan berlaku secara nasional, bukan cuma di Bali. Kalaupun ada orang asing yang datang, sekarang ini dikarantina 2 minggu. Omikron pun bagai hantu membuat turis domestik juga kena pembatasan. Karena itu pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 ditolak di Bali. Tapi tentu saja penolakan itu cuma wacana, pasti tidak dikabulkan oleh pemerintah. Pemerintah tetap jalan dengan kebijakan level 3 itu. Sesungguhnya apa sih yang terjadi? Kita tidak berhasil menciptakan satu bahasa bagaimana menangkal Omikron yang konon sangat ganas ini. Omikron masih melekat dengan status seolah-olah hantu, antara muncul dan tidak muncul. Kalau sudah jelas sulit menangkal masuknya virus ini, apalagi para ahli menyebutkan kemungkinan sudah ada di sini. Kenapa pula PPKM level 3 baru diberlakukan tanggal 24 Desember, sehari sebelum Natal, dan cuma berakhir 2 Januari, sehari setelah perayaan Tahun Baru? Memangnya orang berkerumun sebelum atau sesudah rentang waktu itu tidak diganggu oleh Omikron? Atau adakah Omikron menunggu kerumunan pada saat Kidung Natal dilantunkan di gereja-gereja? Atau pada saat mercon diledakkan ke angkasa pada malam Tahun Baru? Dan setelah keramaian itu Omikron memang diam saja? Kita tidak tahu kenapa alasan rentang waktu level 3 ini hanya pada saat-saat itu. Kalau memang Omikron demikian berbahayanya dan sulit ditangkal kedatangannya, pegawai negeri dilarang cuti, sementara survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan menyebutkan hampir 20 juta orang akan pulang mudik dari Jakarta sebelum Natal ini. Omikron seperti halnya COVID-19 harusnya tetap dilawan dengan semangat kebersamaan, sebagaimana di awal-awal pandemi. Edukasi ini yang diperlukan, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa virus ini adalah musuh bersama. Konsekuensinya adalah apapun yang harus dilakukan harus juga dilakukan bersama-sama, suka maupun duka, termasuk pendanaannya. Kalau konsentrasi dana difokuskan untuk mengatasi corona, ya semua lembaga harus mengalah jika dananya dipotong. Kita harus berani rame-rame menalangi dana untuk mengusir pandemi ini. Sekarang kenyataannya, anggaran MPR
dipotong untuk COVID-19. Pimpinannya ngamuk-ngamuk sampai minta Menteri Keuangan dicopot. Mari kita tegas dan bersatu kembali. Kita harus satu bahasa bahwa virus corona dan variannya seperti Omikron bukan sejenis hantu yang kadang-kadang bisa lucu dan menggelikan. Ini virus yang mematikan. Butuh kebersamaan kita untuk melawannya. Demikian sudah saya bacakan hantu Omikron. Semoga maksud baik pemerintah yang memang mengantisipasi varian baru ini tidak membuat kita panik. Tapi pemerintah juga jangan panik. Sampai jumpa. Ingat, corona masih ada dan kita selalu memakai masker. Sampai jumpa.